Seorang wanita keluar dari lubang saluran, memakai gaun mewah. Tercengang melihat sekitar, yang penuh dengan keramaian. Ternyata ia adalah seorang putri di dunia dongeng, hidup di dalam istana. Ada kesempatan, bertemu dengan pangeran, di hari pernikahannya. Ratu Narisa demi mempertahankan kekuasaannya, menyamar menjadi nenek untuk mencelakakan Giselle. Di saat sedang memohon, Ratu mendorongnya dari belakang. Jatuh ke sumur, lalu muncul cahaya. Merubah Giselle jadi wanita asli. Ia keluar dari lubang saluran. Baru berdiri, hampir tertabrak. Mengakibatkan kecelakaan. Semua orang melihatnya aneh. Ia minta bantuan ke kakek tua, tapi mahkotanya malah dicuri. Lebih sialnya, seketika turun hujan deras. Di saat itu, Giselle yang kesasar melihat ada papan iklan istana. Ia mengira telah menemukan istana, lalu naik ke atas. Mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia tersandung. Saat terjatuh, tiba-tiba, seorang pria menangkapnya. Karena hujan, Robert membawanya pulang. Di perjalanan, Giselle bicara hal yang tidak masuk akal. Robert merasa ada masalah dengan Giselle. Dressnya terjebak saat ingin masuk pintu. Dengan bantuan Robert, akhirnya ia berhasil masuk, lalu terjatuh. Suasana canggung. Giselle menggantuk, ketiduran di sofa. Esok harinya, ia kaget melihat ruangan berantakan, lalu memanggil binatang. Giselle menyanyi dari luar jendela. Ada tikus muncul, burung di atas. Semuanya datang. Tak lama, ruangan penuh dengan binatang. Ternyata di dunia dongeng ia seorang putri yang bisa berkomunikasi dengan binatang. Dengan melambaikan tangan, semua binatang akan ikut petunjuknya, bernyanyi sambil menari, sekaligus membersihkan ruangan. Tikus membersihkan wastafel. Ada yang menyapu, menyikat kloset, mengeringkan handuk. Semuanya saling bekerja sama. Ada yang buang sampah, mencuci piring, membersihkan toilet. Di saat itu Robert datang, melihat pemandangan di depannya. Ia bergegas mengusir binatang di sana. Selain itu, ia melihat gorden jendela bolong. Ternyata itu dijadikan baju Giselle. Robert tercengang. Tak lama, Pangeran Edward juga ikut melompat ke sumur untuk mencari Giselle. Ratu tidak ingin pangeran menemui Giselle, jadi menyuruh Nathan menghentikannya. Nathan juga keluar dari saluran. Ia berkomunikasi dengan Ratu lewat air. Lalu keluar apel untuk diberikan ke Giselle. Atas perintah Ratu, Nathan menemukan Giselle, memberikan apel, lalu pergi. Saat Giselle dan Robert mengobrol, ia tidak sengaja melempar apel itu, lalu mengenai orang lain. Karena racun terlalu bahaya, sampai merusak helm orang itu. Melihat rencana gagal, ia menyamar sebagai pelayan, memberikan minuman beracun. Saat Giselle akan minum, seketika tupai mendorong gelas itu, menyelamatkan Giselle. Rencana gagal lagi. Ratu sangat marah. Tak lama ada cahaya di saluran, tiba-tiba meledak. Di tengah cahaya hijau, ada ratu yang keluar dari situ. Ia datang dari dunia dongeng, membuat kekacauan di jalan, menyetrum semua mobil. Tujuan utamanya ingin mencari Giselle. Di sisi lain, pangeran bertemu dengan Giselle. Saat pangeran ingin membawa Giselle pergi, Giselle ragu-ragu, karena hubungan ia dengan Robert dan putrinya sudah dekat. Ia beritahu pangeran, sebelum pergi, ingin ikut pesta. Malam itu, mereka menghadiri pesta, lalu tak sengaja bertemu dengan Robert. Tuan rumah meminta semua orang untuk bertukar pasangan. Robert dan Giselle menari bersama, lupa dengan pasangan mereka, menari dengan romantis. Waktu sudah tiba. Giselle baru mengerti. Ia perlahan jatuh cinta pada Robert, tapi tidak ingin mengecewakan pangeran. Di saat itu, nenek tua datang menghampirinya, membaca pikirannya, beritahu, untuk makan apel ini, maka bisa melupakan semuanya. Giselle yang polos mempercayai ucapan nenek itu, memakan apel, lalu pingsan. Saat pangeran lihat, semua sudah terlambat. Pangeran tahu, dengan ciuman bisa membuat Giselle sadar. Setelah pangeran cium, Giselle tetap tidak sadar. Namun saat Robert cium, Giselle terbangun. Melihat rencana gagal, Ratu sangat marah. Ia langsung berubah menjadi seekor naga besar, lalu menangkap Robert, dibawa ke atas gedung.
Giselle memberanikan diri untuk melawan naga itu. Menaiki gedung. Tiang gedung tidak kuat menahan berat naga. Dengan cepat, naga terjatuh. Di saat itu, Giselle berhasil menangkap Robert. Akhir cerita, pangeran membawa Nancy ke dunia dongeng dan menikah. Sedangkan Giselle hidup di dunia nyata bersama Robert. Tidak semua putri menikah dengan pangeran. Begitupun sebaliknya. Walau hidup itu nyata, tapi juga penuh dengan mimpi.